Gak isi mas, isi. Saya pakai ini baru aja dikerok. Nanti Pak Ustadz mulai ngimu lagi tanggal 2 Januari. Kok tanggal 2? Saat itu Ustadz mau berangkat ke Sungai, Pak Ustadz tanggal 3 mau ke Palestina. Tapi tidak diizinkan. Pasca tidak diizinkannya adzan pakai pengasuhan di Palestina. Ustadz sebenarnya mau perjalanan tanggal 3 di Palestina, terus berangkat umroh sama istri sama anak saya. Tapi gara-gara nggak bisa ya Ustadz umroh aja lah, nanti mampir di mana. Saya kan paling sayang sama istri. Kalau saya kerja istri itu pasti pas umroh. Saya tidak akan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Ya adik-adik, sekarang saya mau tanya. Yuk kita belajar sejarah dengan benar. Saya tanya, Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Senin apa? Senin apa pasarane? Panopo. Bagi kamu tuh enggak mau dipanggil. Setelah saya lihat di komputer tanggal 20 sama tanggal 21 April yang Senin mana? Kita lihat di komputer, nanti akan ketemu di situ. Saya sudah teknologi kok. Ternyata Rasul itu lahir di Senin lagi. Udah tenang tak? Senin itu papat, lagi kui 5, papat karo 5 songo. Artinya angka paling tinggi. Rasul lahir di angka yang paling tinggi. Angka paling tinggi tidak ada angka lebih, angka 9. Angka piro? 10 lagi siji karo 0 kan angka 3 rasa ngomong. Kenapa campur soal? Rasul lahirnya orang itu kalau baik seperti angka 9. Angka 9 tidak pernah terpengaruh oleh angka berapapun. Kalau orang itu baik, saudaraku, ketemu sama orang baik tambah kebaikannya, ketemu sama orang buruk tambah hati-hatinya, ketemu sama orang kaya tambah semangatnya, ketemu sama orang miskin tambah syukurnya, ketemu sama orang bergaya muji kesabarannya. Itulah angka 9. Angka 9 ini pengen angka piramid tetap itu sama. Angka sama tidak pernah terpengaruh dengan angka lain karena itu angka tertinggi. Ayo kita cek. Sama ping 1, sama ping 2, sama ping 3, sama. Bentar, sama ping 1, sama ping 2, 18 1 karo 8, sama ping 3, 17, 2 karo 7, sama ping 4, 10 karo 6, sama ping 5, 4 karo 5, 4 karo 5, sama ping 9, 12 1, 2 karo 1, sama. Kita ngaji karo teman-teman. Itulah Rasul. Ketika ibunya Rasul namanya siapa? Siti Saya mau tanya, ketika Aminah hamil, yang ngasih tahu siapa? Siapa senabari? Senabari Allah. Aminah, inaki qad kamalti, wis meteng Aminah. Anak sing mbok kandung ibi bayril bariyah bakal jadi api kawula bisa yidil alamina, dan engkau akan menjadi pemimpin dunia. Mulai Aminah besok konang jaga bayi nek lahir jenengan Muhammad itu artinya pinujingan dadi nabi. Aja kok jeneng abok ndak didiru sejak nabi. Begitu Aminah dikabari nek dia bakal hamil dan yang di dalam kandungan bakal jadi nabi, Aminah nangis di sebab kenapa? Nek jadi anaknya jadi wong gede, ujiannya gede. Tuh dengar itu, kalau pengen jadi orang sukses ujiannya besar. Paham? Paham? Bagi akal aturannya wayak ngomong malah menang, wayak menang malah ngomong. Mula kok Indonesia yang paling angel diatur. Mula musuh rapatnya digatek karo Gusti Allah Indonesia angel kok. Dikai puten maaf gak karo kayak. Dikai panas malah panas, ora iso mandul. Begitu dikai udan panas malah udan keteh. Akhirnya dikai lesus.
Adik-adik, nangis ini pelajaran buat kalian semua. Kalau pengen jadi orang gede, ujiannya gede. Mulai Aminah nangis, ujiannya gede banget tuh. Waktu lahir bapaknya sudah wafat, tidak lama kemudian ibunya juga wafat, dirawat kakeknya juga wafat. Tombokku yang nangis kita beri. Nek Aminah Rasulullah nangis amarku anak bakal jadi nabi. Tombok kita beri. Mungkin dia nangis sebab kapan bapaknya sedih. Nah, sekarang saya tanya, dek, saya mau tanya, ketika Aminah melahirkan, sopo dukun bayi ini? Dokter Robi sopo? Yuk, siapa yang tahu tak kasih hadiah? Jawab. Siapa? Yuk, siapa yang jawab? Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Mustafa, aku sudah tengi. Ayo, siapa yang tahu? Nih, dengar ini. Habar ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Hujannya nggak tanggung-tanggung, kualitas surga diturunkan ke dunia. Namanya Aisyah dan Maryam. Besok deh kalau Allah mengizinkan kalian pergi ke tanah Mekah Madinah, saya insya Allah nanti tanggal 5 mengunjungi rumah di mana Rasul dulu dilahirkan. Nanti lewat depan Ka'bah lurus. Nanti tempat itu sekarang buat perpustakaan dan tempat penampungan air zam-zam. Kalau saya pasti ke sana sambil minum ambilkan air zam-zam untuk anak-anak saya. Ya Allah, di rumah ini Engkau lahirkan nabi terbesar di dunia. Lahirkanlah generasi terbaik untuk keluarga kami. Aku ngomong, istri saya kan sudah 3 anaknya. Nah, waktu itu maka itu pernah dibuka untuk surga 2 kali. Kapan Ustaz? Pertama, saat Siti Hawa diturunkan karena dia makan buah haram, ya kan? Akhirnya surga dibuka dan turun kemana? Di Jabal Rahmah. Itu yang pertama. Surga yang kedua dibuka saat proses kelahiran Rasulullah. Lahir di Jabal Rahmah. Rasul lahir sudah hitam. Maka hitam itu ikat kepada Nabi Ibrahim. Pusat sudah dipotong. Wajah Nabi ditutup sutra putih, dipopok oleh kakek ibu Abdul Muthalib, dibawa ke depan pintu Ka'bah sebagai tanda kemenangan atas kegagalan tentara Abraha yang menyerang Ka'bah, sambil disanjung pakai bacaan Anta Samsun, Anta Makmun, Anta Nurun, Anta Nur, Anta Ekserun, Anta Misbah, Rasulullah. Betul kali pendengar itu nyanyian sanjungan kemuliaan untuk Rasul. Anta Samsun, kau bagikan matahari yang akan menyinari kota Mekah dan lingkungan Timur Tengah. Anta Badrun ay Qamar, kau bagikan rembulan yang akan meredupkan keindahan kota Mekah. Anta Ekseru Magholi, kau bagikan menjadi intan mutiara, tanah gersang beli tanah yang mahal. Anta Nurun Fawqanur, kau cahaya di atas saya di balik kegelapan kota Mekah. Kau tak berberapa kau jadi terus kaki semiring jadi kita sekarang saya bertanya, itu bujanya. Saya mau tanya, kenapa Abraha kok harus menyerang Ka'bah? Tak cerita itu berbagi kan bijan kok gurunya kalau nanya kan Nabi lah ini kita sana Abdullah ibu Siti Aminah lahirnya disebut tahun gajah anak tua tentara Abraha kita Ka'bah Ustaz ini hari ini setiap hari Ustaz dari ceramah di tempat Ustaz sepanjang bulan musim maulidnya harus ceramah di 90 lokasi, di 3 negara, di 7 provinsi, di 40 kota.
iki nak iki engko jam 1 nang Magelang engko bengi nang Wonosobo besok pagi ada apa? Hari Sabtu enggak apa, hari Sabtu enggak apa, tidak saya lihat. Kalau besok malam minggu paginya di Polda jam 11 di Magelang, jam 11 di Batam, kemudian malamnya berangkat lagi ke Surabaya. Buat naik pesawat mulai bandara Ahmad Yani pagi hari itu harus. Ini bukan sombong, kata Bu. Ini tak kasih tahu. Jadi sebelum kedatangan Islam, Ka'bah itu pusat ibadah semua agama. Jadi orang Kristen masang salib yo neng kono, wong Majusi masang geni yo neng kono. Lata Uzat, Manat, Hubal, hampir 350 Tuhan orang yang Arab ada di Ka'bah. Dan yang memegang kunci Ka'bah itu kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib. Siapapun yang mau masuk ke kota Mekah yang pegang kunci dan Ka'bah itu kakeknya Kanjeng Nabi namanya Abdul Muthalib. Lah, wong-wong jo sering termasuk Abraha, akhirnya Abraha kita menjadi tempat ibadahnya ke sana, namanya Al-Qolis. Kabeh-kabeh kudune Mekah, kabeh-kabeh Ka'bah. Sekarang sana itu sedang perang di wilayah Yaman, lagi perang. Lah, tempat ibadah yang dibangun, enten tempat ibadah sini itu Al-Qolis, itu tempat ibadah Nasrani. Nah, tempat ibadah yang dibangun enten provokator saking suku Tinana. Tempat ibadah itu dilempari kotoran TA1. Ya masuk kiai muni tai yo sak. Nah, ceritanya begitu. Terus Abraham marah, nuduh kalau yang itu melakukan adalah kelompoknya Abdul Muthalib. Akhirnya perang pertama pasukan Abdul Muthalib kalah, sehingga kotanya yang 300 dikuasai oleh Abraham. Hanya terjadi negosiasi lobby politik, demo, di mana yang mendemo sama yang didemo satu panggung, pom. Terus akhirnya ngomong nih, Abraham, iya Abdul Muthalib. Kowe iki napa ta dadak nyerang Ka'bah? Karena nyerang Ka'bah ki napa? Wong Ka'bah kae tinggalan mbah buyutku. Sapa wae entuk mlebu. Wong Kristen, wong Katolik, wong Hindu, wong Buddha, wong Majusi, kabeh entuk wong jero Ka'bah kena golek 300 lebih Tuhan ono sing tembok, sing sekolah, sing sekolah, sing sekolah mas perempuan kan bebas. Lah kowe iki dadak nyerang Ka'bah ki napa to Abraham? Abdul Muthalib. Aku rokoe lek isih sedulur. Jadi sing jenenge sing rusak awake dhewe rata-rata sedulur Bu. Jadi aja kaget lho Bu. Nabi Adam sing rusak bojone. Nabi Ibrahim sing rusak pakne. Nabi Nuh sing rusak anake karo bojone. Ono kok aja kagetan. Iku aku tenanan lho anak kowe aku ndi to, Mam. Ora, Dik. Ini betul batok loh Bu kira enggak. Lah terus ini serius loh. Lah kabeh-kabeh kok dari Mekah. Susah ya. Mas Bali ngaji mampir warung beras entek. Lah terus kabeh-kabeh kok dene Mekah, kabeh wae Ka'bah. Apa iki sedulur kowe pengaruh besar di kota Mekah. Abdul Muthalib akhirnya menjadi tempat ibadah baru. Di sana supaya adoh karo kowe, pondasi kita bangun dilempari kotoran. Kowe tinggal lakunya anak buahmu Abdul Muthalib. Supaya pengaruhmu di kota Mekah tidak hilang. Jawabannya Abdul Muthalib diplomatis. Gratis loh.
kecapean karena Ustadz semalam pulangnya itu agak pagi karena semalam ceramah di Lembang ditulak. Wih kan tinggal buayana buamu atau Abdul Muthalib supaya pengaruhmu di kota Mekah dia hilang. Jawabannya diplomatis. Abraha, tunjukkan satu saja dari nasabku, dari keturunanku yang punya sifat yang bertujukan itu. Si ciwe, apa yang keturunanku saya sifatnya munafik kau betul ke? Tidak ono, karena sifat Nabi itu semua keturunannya bersih. Pesngewe. Abraham, aku bergejekan karo kowe. Bergejekan ini bahasa Indonesia apa? Padi. Apa? Aku bergejekan karo kowe. Ribut lah ribut, wis rada ketok. Aku ribut karo kowe. Aku kesini wahai Abraham. Aku harus jaluk ontakku sing 300 sing bokek, sing mbok pasai. Bokeke apa ora? Guyu Abraham. Siapa sih kalau nak lampir tak takut be. Abdul Muthalib. Lah kowe kok isih sempat-sempatnya mikir unta. Sebentar lagi Ka'bah yang akan menjadi kebanggaan itu akan kuhancurkan. Nah kok sempat-sempatnya mikir unta tak Abdul Muthalib. Ngono Abdul Muthalib langsung ngaten. Pokoknya Abdul Muthalib resik putih ganteng gagah. Nggih mirip kula lah. Cakep ini. Abrah. Nek soal unta urusane Abdul Muthalib. Hadapi tentara Abdul Muthalib. Nek soal medan urusane panitia. Mereka mawon Mas Bonet, sama mereka mawon. Nek soal Ka'bah, kuwi urusane sing duwe Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Hadapi tentara Allah. Saudaraku, kekuatan yang banyak bukan lagi menang. Pasukan Abdul Muthalib tinggal beberapa pasukannya Abraham ribuan. Paginya ketika bunga, posisi dari Ka'bahnya seperti mangkok di tengah-tengah. Ngerasa mandek-mandek, ya kan dobrono. Sedang apa itu bolong ini? Jadi mau naik pasukannya Abraham kok kecil dan takut. Kamu dari situ, jadi umurnya paling paginya pidato Abdul Muthalib. Saudara-saudara, mempertahankan Ka'bah ada harga diri, harga mati. Lebih baik mati di bawah lindungan Ka'bah daripada hidup di bawah hinaan Abraham. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian pasukan Abraham datang membawa gajah. Lah gajah roh Ka'bah itu silo. Orang kuat. Gajah terus balik kanan. Allah Subhanahu wa taala ngirim burung. Hancurlah pasukan Abraham belum sempat menyentuh Ka'bah. Seperti kemarin kota Mekah ingin dirudal oleh Turki. 4 rudal itu saya kasih tahu mukjizatnya di mana. Kan dicegah sama rudalnya Amerika, rudalnya Arab yang dibuat oleh Amerika. Ini rudal ini enggak ngoyak itu tapi ngoyak sini. Jatuh sebelum masuk kota Mekah. Yang dua kehabisan bahan bakar, dilindungi kota Mekah oleh Allah. Apalagi sekarang sudah begitu ramai. Dan yang kasihan deh, matinya Abrah tidak ditemukan kuburannya karena Abrah matinya sakit. Gajah ketiban irungi potol, ketiban lambene potol, ketiban jambute potol, ketiban dodone potol, ketiban kudele potol. Itu sangat ketiban nih. Barang siapa pakai rok pendek, saya kasih tahu tuh akan sedikit keturunannya. Dulu itu artis ada sing rok pendek kayak. Mesti keturunannya Siti tergagal dalam berumah tangga. Sebab apa? Wong sing rok pendek kuwi keturunannya sedikit sebab apa? Ngobos ngawos. Ngabar. Begitu kata dokter Mukidi. Mbak,
Walaupun tidak semua wanita berjilbab itu baik, tapi wanita yang baik pasti menutup aurat. Saya bilang sama istri saya, "Mami, ada apa papi?" Pajak kayak wong tingkir wae, kemana papi ngarit? "Mami, kowe metu saka omah kok ra kudungan, haram." Aku tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Nang kamar yo ngono, "Mami, kowe ning jero kamar kok kudungan, haram." Saya sih sama istri sayang, "Dek, kemana-mana tak gandeng." Walaupun saya sudah tua, usia saya sudah 49, lebih 7 bulan. Kalau saya setengah abad, nang gini tak gandeng deh, kondangan tak gandeng, kumpulan ngaji tak gandeng, apalagi kalau pas ke pasar, ke mall tak gandeng, terus nek ra tak gandeng belanja. Oh, kamu mau tahu kesetiaan Khadijah? Mau tahu? Dengerin tuh. Suatu saat waktu itu Khadijah sedang menyusui Fatimah Az-Zahra. Saking tidak ada yang dimakan, saudaraku, ketika menyusui Fatimah, tidak ada makanan roti gandum secuil pun, air tidak ada sedikit pun, persis seperti yang dialami waktu di Safa dan Marwah, persis itu. Sehingga waktu Khadijah menyusui Fatimah, yang keluar bukan air susu tapi darah. Saking tidak ada yang dimakan. Kemudian Rasul mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Dengan lirih Khadijah menjawab, "Waalaikumsalam." Pintu dibuka. Ketika Khadijah ingin mencium tangan Rasulullah, Rasul mencium dan memeluk Khadijah. Bayi kecil Fatimah diletakkan di atas kasur. Kemudian telunjuk jari Nabi dimasukkan ke mulut Siti Fatimah. Kan telunjuk Nabi keluar air susu, mukjizat. Tersehat. Kemudian Fatimah tertidur. Kemudian dipeluk dan dilepas air mata Siti Khadijah. Kemudian Rasul pun tidur di atas pangkuan Khadijah. Dicoba pemenek Khadijah. Tertidur di situ. Apa yang terjadi? Terdiam sejenak Khadijah. Tak ada keluar kata-kata sedikit. Salamullah
siapa? Yang Mbak Kofi, Mbak Afifah nggak pakai musik. Tandurannya tanduran kembang. Gitu aja. Ayo. Saya bisa nggak? Ayo ya, dengerin ilmu harus bermanfaat. Kalau Anda pengen sukses, yang kedua, engkau harus tahan banting, engkau harus rela disakiti. Orang merasakan nikmatnya sakit karena pernah merasakan sehat karena pernah sakit. Orang merasakan nikmatnya kaya karena pernah miskin. Jangan takut dihina dan caci maki oleh orang lain. Yang ketiga, kalau engkau pengen sukses, yang paling penting yang ketiga, punyalah engkau rasa malu. Yang keempat, kalau kau pengen jadi orang sukses, hormati guru orang tuamu, gurumu dan orang tamulah yang membimbing kamu hidup mulia. Yang kelima, kalau pengen kamu sukses, perbanyaklah persahabatan. Kemudian kepalkan tanganmu itu 1, 2, 3, turunkan ke bawah. Berarti kau orang kuat. Tepuk tangan yang meriah. Kenapa gagal? Tangannya 5. Kapan? Besok kalau ngundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.